Sekelompok penjelajah bawah laut telah mendeteksi objek misterius pada bulan Juni 2011. Objek aneh ini berada di bawah perairan beku Teluk Bothnia, kawasan Laut Baltik. Anomali Laut Baltik yang panjangnya 64 meter dan tingginya 8 meter ditemukan oleh Ocean X pada kedalaman 91 meter di bawah permukaan laut dengan bantuan sonar. Tim ini mengaku peralatan listrik mereka akan berhenti berfungsi tiap kali jarak mereka sejauh 200 meter dari objek misterius itu. Semua perangkat listrik yang dibawa menyelam langsung mati total saat mereka berada di dekat situ. Tapi setelah dibawa menjauh, perangkat itu menyala lagi. Para ilmuwan memang belum bisa menyingkap misteri ini, tapi karena bentuknya sangat unik, banyak orang juga meyakini situs tersebut sebagai bagian dari bekas kota yang tenggelam, mirip seperti Atlantis. Ada juga yang percaya objek misterius ini berasal dari luar angkasa dan telah menabrak es di masa silam. Setelah menganalisis sampel yang terkumpul di sekitar situs, para ilmuwan menyimpulkan bahwa area ini kemungkinan telah menjadi deposit glasial yang terbentuk oleh gletser. Gletser ini bergerak hingga sekian lama pada zaman es, lalu memunculkan anomali yang tak terjamah selama ribuan tahun. Para ahli juga belum meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban pasti. Di ujung selatan Jepang terdapat formasi Yonaguni. Seorang penyelam lokal pertama kali melihat formasi ini pada tahun 1986 saat ia mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Setelah melihat tangga besar mirip piramida, dia langsung yakin kalau dia telah menemukan kota bawah laut. Menurut para arkeolog, struktur ini berasal dari peradaban dongeng yang sudah lama terlupakan, kurang lebih sama seperti Atlantis yang telah lenyap di bawah laut ribuan tahun silam. Interior piramida yang mirip dengan kastil dan stadion ini terhubung oleh jalan dan bangunan tembok besar di sekitarnya. Di permukaan batu terdapat pahatan bergambar wajah pudar dan bentuk binatang. Tapi ahli lain mengatakan batu tersebut nggak sesimetris laporannya karena lebih menyerupai batu padat daripada balok berukir. Menurut mereka, semua ini cuma kebetulan. Tapi sampai sekarang, para ahli masih meneliti lebih lanjut. Mungkin objek ini memang berasal dari peradaban yang lama hilang, atau cuma buatan alam. Lincoln Memorial berukuran super besar dan pantulannya di permukaan kolam bisa menghipnotis para pengunjung. Bahkan para penggemar sejarah juga mencari-cari pahatan salah cetak yang terkenal itu. Di dindingnya tertulis, "With high hope for the future, no prediction in regard to its venture." Yang artinya kira-kira dengan menaruh harapan besar pada masa depan, hal ini nggak bisa diprediksi. Mungkin pemahatnya memang sengaja mengeja kata future dengan huruf E, bukan F. Ada ruang tersembunyi di fondasi bangunan ini yang juga bisa dikunjungi. Di situ juga ada struktur mirip gua yang stalaktitnya terbentuk dari tetesan air pada batu kapur yang mengalir melalui pintu rahasia. Ada pula grafiti buatan para pekerja konstruksi pada kolom penyangga di dalam ruangan yang luas ini. Di utara Queensland, Australia, terdapat formasi awan aneh yang bergulung saat fajar. Para wisatawan jadi takut dibuatnya. Awan ini bernama Morning Glory dan termasuk awan langka. Wujudnya mirip pipa raksasa yang bergulung di angkasa. Awan ini bisa sepanjang 965 km dan terbentuk oleh udara yang terdorong ke atas melalui awan, sehingga menciptakan bentuk pilinan. Banyak orang percaya, udara di balik awan ini lumayan lembab dan sejuk, sehingga Morning Glory bisa turun hampir ke tanah. Di timur laut Thailand, sejauh 700 km dari Bangkok, terdapat formasi batuan berumur 75 juta tahun yang menyembul dari pegunungan dan tersembunyi di dalam hutan. Formasi ini kelihatan seperti kumpulan paus yang berenang bersama. Makanya dinamai Three Whale Rock atau Batu Tiga Paus. Jutaan tahun yang lalu, daerah ini masih berupa gurun. Tapi bukti arkeologis dari periode Kapur menunjukkan tanah di tempat ini berubah cukup drastis. Konon, pegunungan batu pasir telah terangkat oleh lempeng tektonik dan erosi Sungai Mekong, lalu menghasilkan formasi batuan unik yang menawan. Dengan menyusuri jalan setapak, kamu bisa sampai di formasi batuan ini sambil menikmati keindahan air terjun beserta flora dan faunanya. Dari puncak monolit besar ini, kamu bisa melihat Sungai Mekong, pegunungan dan hutan yang membentang dari segala arah.
Salah satu buku yang paling banyak dibahas di abad ke-20 adalah teks kuno yang nggak bisa dibaca oleh siapapun. Naskah Voynich ditemukan pada tahun 1912 dan menjadi naskah paling misterius di dunia. Kemungkinan naskah ini menyimpan banyak rahasia. Tulisan tangan di dalamnya menggunakan bahasa dan kode yang nggak dikenal. Isinya juga dipenuhi dengan ilustrasi gambar aneh dari objek yang nggak dikenal. Ada juga simbol zodiak. Yang paling menarik justru gambar berbagai tanaman, karena nggak cocok dengan semua spesies tanaman yang dikenal di dunia sains. Seorang profesor linguistik terapan asal Inggris mengaku telah menguraikan sejumlah karakter dari buku ini, tapi sampai sekarang semua masih belum bisa dipahami. Jellyfish Lightning Sprite merupakan pelepasan listrik yang terjadi jauh tinggi di atmosfer bumi. Fenomena ini berkaitan dengan badai petir dahsyat, tapi hujannya disebabkan oleh awan lain. Fenomena ini terjadi pada ketinggian 48-80 km di atas tanah, tepatnya di mesosfer. Cahaya buatan di malam hari membuat kilat redup ini sulit terlihat, tapi lebarnya bisa melebihi 48 km. Red Sprite adalah sejenis plasma dingin yang terlepas di atas awan petir, kemudian berubah menjadi merah saat bercampur nitrogen di atmosfer. Fenomena ini berperan sebagai penyeimbang muatan petir pada awan badai dan tanah di bawahnya. Saat suhu dingin melanda Orchards di Michigan, para penduduk lokal disambut oleh patung es unik yang tergantung di cabang-cabang pohon. Fenomena ini disebut apel hantu atau apel es yang terbentuk sempurna. Fenomena ini sangat sulit dilihat karena kondisinya harus sangat pas dan suhunya harus sangat dingin. Fenomena cuaca langka ini membekukan es di dahan pohonnya. Selapis es tipis menutupi apel karena tetesan hujan. Apel ini kemudian mencair seperti saus apel dan akhirnya cuma menyisakan cangkang es yang cantik. Gateway Arch di kota St. Louis sudah seperti gerbang menuju ke masa lalu, tapi sebetulnya bangunan ini juga memberikan gambaran sekilas tentang konstruksinya. Gateway Arch adalah monumen nasional tertinggi di Amerika Serikat. Panjang dan lebarnya sama, yaitu 192 meter. Monumen ini bisa tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang, bahkan bisa bergoyang dari 2,5 sampai 45 cm saat anginnya bertiup secepat 32 km per jam. Monumen ini juga menyimpan kisah lebih dari 700.000 orang dari St. Louis yang disimpan dalam kapsul waktu. Terjadi di daerah pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Angin, suhu, salju, es, dan kelembapan harus menjadi kombinasi yang pas agar kita dapat melihat cincin cantik yang dikenal dengan sebutan snow rollers. Dimulai dengan lapisan salju lembab yang cukup tipis di tanah, harus berada di atas es atau salju bubuk. Kemudian angin yang cukup kuat harus memindahkan lapisan es ini menjadi bentuk donat dan perlahan mulai bergulir menuruni bukit seperti bola salju. Begitu berhenti berputar, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau sebesar ban mobil. Semua tergantung seberapa kuat tiupan angin hari itu. Donat salju yang baru terbentuk tidak akan bertahan lama karena debunya cukup ringan. Mekanisme Antikythera adalah sejenis komputer kuno yang membingungkan komunitas ilmiah dengan mekanismenya yang luar biasa. Sebuah kapal Yunani tenggelam di lepas pantai Pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Baru ditemukan pada tahun 1900 oleh penyelam spons. Para arkeolog mulai memilah-milah artefak yang diambil dari reruntuhan ketika mereka menemukan satu objek yang tampaknya tidak sesuai dengan waktu pembuatannya. Mesin itu seolah mengikuti waktu, pergerakan bintang, gerhana, fase bulan, bahkan hitungan mundur hingga acara seperti Olimpiade dengan presisi yang luar biasa. Tidak ada mekanisme yang akan mendekati kemampuannya sampai abad ke-14 ketika orang Eropa mulai membangun jam bergigi. Para arkeolog di Turki percaya kalau mereka mungkin telah menemukan konstruksi arsitektur tertua yang diketahui di dunia. Usianya lebih dari 10.000 tahun, menurut para ahli. Ditemukan di komunitas pertanian kuno, pilar monolit ini tingginya hingga 5,5 meter. Tempat ini mungkin digunakan untuk acara sosial dan ritual, tapi tidak banyak yang diketahui tentang reruntuhan tersebut. Beberapa dari struktur batu besar ini berbentuk manusia dengan ukiran hewan dan cincin batu. Baru-baru ini, para arkeolog telah menemukan bangunan persegi panjang di sekitar situs.
Masyarakat yang membangun seluruh monumen tersebut merupakan awal dari pergerakan menuju peradaban modern.